Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najibuddin Nurizal dari kelas 4 MA07. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah Cyber PR. Materi yang akan saya bawakan adalah Digital Public Relation Stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Ada dua jenis stakeholder. Yang pertama, ada stakeholder internal, dan yang kedua, stakeholder eksternal. Stakeholder internal adalah stakeholder yang berada di dalam lingkungan organisasi, misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok sosial responsible investor, licensing partner, dan lain-lain. Stakeholder pada media sosial. Media adalah salah satu stakeholder yang memegang peran penting dalam mendukung eksistensi perusahaan, sehingga menjalin hubungan baik dengan wartawan, pers dan media adalah sebuah keharusan dalam dunia PR. Tujuannya adalah membangun citra positif atau image building dengan cara memperoleh publisitas, pemberitaan, atau liputan media seluas mungkin. Di era digital ini, pola hubungan antara PR dan media menjadi lebih intens. Informasi perusahaan dapat dikomunikasikan secara real-time sekaligus beragam melalui akun media sosial. Selain itu, pengertian hubungan media juga meluas. Dari yang semula hanya berupa hubungan dengan kalangan media, kini meluas menjadi hubungan dengan netizen atau pengguna akun media sosial dan pengguna website. Sehingga keterampilan praktisi PR pun kemudian harus dikembangkan dengan skills manajemen konten website dan media sosial. Praktisi PR saat ini bukan saja harus piawai berbicara secara lisan kepada media, tetapi juga harus terampil menulis konten situs web dan mahir mengelola media sosial. Itulah sebabnya muncul istilah baru seperti jurnalisme perusahaan, yaitu aktivitas jurnalistik untuk kepentingan perusahaan, instansi, atau organisasi dengan membuat situs web untuk branding serta corporate blogging, yaitu membuat postingan situs web perusahaan atau instansi tentang dinamika atau kegiatan lembaga serta informasi lain yang terkait dengan visi, misi, peran, dan fungsi lembaga. Jadi, di era digital ini makin jelas bahwa menguasai keterampilan menulis menjadi syarat utama PR modern. Selain itu, juga harus bisa menjalankan tugas kehumasan secara online. Berikutnya ada virtual community atau komunitas virtual. Porter mendefinisikan virtual community atau komunitas virtual sebagai sekumpulan individu atau rekan bisnis yang berinteraksi seputar minat yang sama, di mana interaksi ini didukung dan dimediasi oleh teknologi dan diatur oleh beberapa moderator ataupun aturan tertentu. McQuail mengutip Lindelof dan Satzer pada tahun 1998 mengatakan bahwa virtual community terbentuk karena adanya orang yang memiliki kesamaan minat dan sering berinteraksi satu sama lain. Virtual community ini dapat terbentuk dari berbagai media sosial dan jejaring sosial, misalnya Facebook. Khalayak milenial sebagai khalayak utama PR. Setiap organisasi memiliki khalayak yang berbeda, bahkan untuk organisasi yang mempunyai core bisnis yang sama. Perusahaan masing-masing mempunyai khalayak internal dan eksternal yang berbeda. Maka, pesan PR dan media yang digunakan tidak dilakukan secara sama ke semua khalayak. Penetapan khalayak sengaja ditentukan agar pesan yang disampaikan dapat diterima khalayak secara efektif. Beberapa alasan pokok mengapa suatu organisasi atau perusahaan harus mengenali dan menetapkan unsur masyarakat luas yang menjadi khalayak, yakni yang pertama, untuk mengidentifikasikan segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Yang kedua, untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Yang ketiga, untuk memilih media dan teknik PR yang sekiranya paling sesuai. Dan yang keempat, untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar
cepat dan mudah diterima. Generasi milenial adalah sebutan untuk kelompok demografis atau generasi Y yang lahir setelah generasi X. Menurut para peneliti sosial, generasi Y atau milenial ini lahir pada rentan tahun 1980-an hingga 2000. Dengan kata lain, generasi milenial ini adalah anak-anak muda yang saat ini berusia antara 15 sampai dengan 35 tahun. Generasi milenial hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh peralatan elektronik dan jaringan online. Oleh karena itu, sebagian besar dalam bersosialisasi lewat daring. Akun sosial media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain dijadikan tempat untuk aktualisasi diri dan ekspresi. Karena apa yang ditulis tentang dirinya adalah apa yang akan semua orang baca. Bisa dibilang di era milenial kurang percaya lagi kepada distribusi informasi yang bersifat satu arah. Mereka lebih percaya kepada user generated content atau konten dan informasi yang dibuat oleh perorangan. Generasi milenial lebih suka mendapat informasi dengan mencarinya ke Google atau perbincangan pada forum-forum yang mereka ikuti, supaya tetap up to date. Generasi milenial merupakan generasi modern, sehingga tak jarang mereka lah yang mengajarkan teknologi pada kalangan yang lebih tua, dengan semua serba digital dan online. Generasi ini dapat melihat dunia tidak secara langsung, mengetahui perkembangan ilmu dan teknologi hanya dengan berselancar di dunia maya, sehingga bisa tahu segalanya. 4 karakteristik milenial. Yang pertama adalah milenial ada di mana-mana. Milenial merupakan konsumen dengan segmentasi yang luas. Kamu dapat menemukan mereka di universitas, kantor, dan di rumah. Mereka berprofesi sebagai siswa, pekerja, karyawan, atau bahkan orang tua. Dengan kata lain, mereka tersebar di setiap kelas sosial dan budaya. Dan yang kedua adalah penyuka konten autentik. Menurut Ada Age, milenial menghabiskan rata-rata 25 jam per minggu untuk berselancar di dunia maya. Mereka menjelajahi web, blog, dan media sosial, serta saling berbagi, menyukai, hingga mengomentari semua konten yang mereka temukan. Konten yang autentik akan lebih menggugah dan memotivasi mereka untuk terus menyebarkan kembali kepada komunitas online. Yang ketiga, merupakan perangkat mobile dan media sosial. Pengguna perangkat mobile dan media sosial. Milenial tidak lepas dari perangkat mobile mereka. Menurut Google, milenial mengakses informasi dan melakukan pembelian online langsung dari smartphone masing-masing. Dalam hal mencari paket perjalanan misalnya, 64% milenial memesan hotel langsung dari ponsel setelah melakukan pencarian online. Dan yang keempat adalah senang berkolaborasi. Milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Mereka tidak merespon kampanye pemasaran atau hard selling. Sebaliknya, mereka senang menjadi pencipta produk atau product co-creator dan terlibat dalam pengembangan produk maupun layanan. Perusahaan umumnya menginginkan produk tersebut dikonsumsi, namun tidak dengan milenial. Keterlibatan pada pengembangan produk mereka lebih terpercaya dan loyal terhadap brand. Bila kamu tengah menyasar generasi ini, fokuslah dalam membangun hubungan dengan mereka, fasilitasi mereka untuk berekspresi, serta bantu membangun merek pribadi sendiri. Terima kasih.